Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayo ikhwan jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentu kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Kita yakini bahwa segala kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun senantiasa bersyukur dengan lisan, memuji Allah, mengagungkan Allah akan kebesarannya. Juga sebagai puncak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, semoga menjadi wasilah dan mengantarkan kita kepada ketaatan, kepada amalan saleh, dan juga semakin mendekatkan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kebaikan tersebut Allah memberikan kepada kita kemaslahatan dalam kehidupan yang kita lewati, ruang lingkup yang kita lalui. Terutama kebaikan yang paling besar yaitu berupa iman dan Islam, hidayah taufiknya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah di dalam agama Allah, istiqomah dalam ketauhidan, keimanan, serta istiqomah dalam mutaba'ah, loyalitas, mahabbah, cinta, berkuduah kepada panutan yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya alhamdulillah kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi, majelis di mana kita saling bertafakuh fiddin, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Allah guna dalam protek terhadap agama kita, akidah kita, keimanan kita. Kita manfaatkan kebaikan yang Allah berikan berupa umur, kesehatan, waktu luang, dan rasa aman untuk senantiasa bisa berbuah ketaatan dan juga amalan saleh. Ini adalah tidak lepas sebagai wujud kepedulian kita terhadap agama Allah, sebagai dakwah kita, dan juga sekaligus sebagai menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi. Alhamdulillah jamaah, mudah-mudahan ini menjadikan waktu kita barokah ya, pertemuan kita pun berbarokah, bisa memberikan dampak kebaikan dan memancarkan keimanan satu sama lain ketika kita saling berjumpa, ketika kita saling bersalaman, ketika kita saling bertegur sapa. Mudah-mudahan itu adalah bisa membawa nasihat dan juga bisa memberikan efek kebaikan ya kepada kita semua. Insyaallah sampai menjelang waktu Isya kita akan mencoba mempelajari atau mengaji tentang pokok-pokok agama kita, terutama dalam masalah akidah, juga masuk ke dalam manhaj kita dalam beragama, karena kita perlu menapaki jejak para pendahulu kita salafus saleh di dalam memahami agama Allah, terutama di dalam masalah akidah dan juga manhaj. Penting karena akidah adalah salah satu yang memang harus diperbaiki di dalam kondisi umat. Umat tidak akan bisa mencapai kebaikan, kemaslahatan, bahkan tidak akan mencapai kemajuan ketika memang harus ada tazkiyah berupa penyucian yang mengarah kepada akhlak-akhlak masyarakat, dan juga perlu adanya salah satu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, entah itu memang sistem yang berasal dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ilmu yang nantinya akan memperbaiki kondisi umat. Tidak ada ya akhlak tanpa tazkiyah, tidak ada kemajuan tanpa ilmu, sehingga ketika umat dengan ilmu insya Allah berada dalam kebaikan. Begitupun sebaliknya, apabila jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh dari amalan, sehingga umat berada di dalam keterpurukan. Salah satunya ialah bagaimana akidah kita harus benar agar terjaga dunia, terlebih agama serta akhiratnya kelak. Tapi jamaah, kita masih menyisakan pembahasan dan kita sempurnakan tentang bagaimana sikap seorang ahlussunnah wal jamaah dalam menegakkan kewajiban jihad dan juga kewajiban haji ya, bersama pemimpin kaum muslimin di setiap zaman, meskipun kondisinya pemimpin kaum muslimin tersebut berada dalam kezaliman ya, melakukan kemaksiatan, tidak menghalangi kita untuk memberikan nasihat, tidak menghalangi kita untuk berjuang atau berjihad bersama pemimpin kaum muslimin tersebut, karena maksiat yang memang tidak sampai mengeluarkan
pelakunya dari agama Islam. Dan juga kita berpandangan tidak bolehnya keluar ya dari kepemimpinan yang sah dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tidak juga mengangkat senjata, kudeta, peperangan dalam kondisi fitnah jamaah. Ini yang harus kita perhatikan sebagai salah satu inti ya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memang nanti bisa berdampak kepada akidah yang tidak benar, seperti lisan tidak dijaga ataupun nanti perbuatan yang memang mengarah kepada hal-hal yang keluar dari prosedur akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sudah ngaji ya, kita sudah ngaji akidah, kita sudah kenal manhaj, kita sedikit banyak sudah mempelajari tentang masalah sunnah, sehingga hal-hal yang berhubungan atau fikih yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan atau umara atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin, Rois daulah ya, pimpinan tertinggi dari negeri, ini harus dijaga kehormatannya. Tidak untuk serampangan di dalam mengeluarkan lisan yang marah kepada pengurangan atau mengikis dari wibawa mereka, sekalipun melakukan kezoliman ataupun berdampak kepada kemaksiatan. Jamaah dari mati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin meskipun zolim tetap ya harus dijaga. Artinya itu sudah bakal terjadi sesuai nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sikap kita nggak lepas dari tiga. Yang pertama sabar, yang kedua selalu mendoakan, dan yang ketiga adalah selalu nasihat yang sampai kepada mereka. Karena pemimpin yang zalim, pemimpin sekalipun itu berhati iblis meskipun wujudnya manusia, itu akan ada ya nanti sesuai realita dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kita tidak lebih dari yang tiga tadi. Tidak melakukan hal-hal yang nantinya sampai mengeluarkan atau membuat hal yang lebih mudarat gitu jamaah. Ini harus dihindari. Sehingga langkahnya tetap sabar ya. Sabar meskipun dizolimi atau dan yang lainnya. Karena kita mengambil dari konsep keburukan yang paling ringan dari keburukan yang ada. Nanti kita jelaskan. Maka jamaah dari mati Allah Subhanahu wa taala, ketika keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, artinya hal-hal yang nantinya tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini berdampak kepada kabair, dosa besar jamaah. Hati-hati ya, dosanya besar ini. Jangan dikira lisan tidak dijaga, apalagi disertai dengan perbuatan yang mengarah kepada pemimpin dari kaum muslimin tersebut. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, harus kita perhatikan ya, jadi parameter kita semua, bagaimana seorang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sikapnya kepada pemimpin. Nabi kita mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah bersabar jamaah. Sabar ya, menahan diri, bersabar itu dari lisannya dan juga perbuatannya, baik secara langsung ataupun di media sosial. Itu jangan sampai serampangan. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran. Siapa yang nantinya memisahkan dari jamaah, artinya dari kepemimpinan kaum muslimin tersebut, berpisah aja. Famata illa mata mitatan jahiliyatan, kemudian dia meninggal, maka meninggal dalam keadaan jahiliyah. Berarti ini dosa besar jamaah. Hati-hati ya. Karena banyak yang gak sabar gitu kan. Apalagi kondisi pemimpin itu ngurus rakyat. Kondisi pemimpin tersebut ngurus orang banyak. Itu gak lepas dari urusan dunia. Dan sering gitu kan, kebanyakan ini gak sabar, akhirnya ya terbawa suasana. Misalnya dalam kondisi perekonomian carut marut ya, kemudian sistem tidak berjalan, sehingga lisan ini mencemooh. Lisan ini kadang-kadang mencaci, memaki ya, menggibah dari pemimpin tersebut. Dan ini adalah hal yang tidak dibenarkan jamaah. Baik, dosa besar. Sehingga perlu kita pahami yang dimaksud konsep keluar ya dari kepemimpinan Islam itu seperti apa sih jamaah? Apakah kita harus pindah KTP ya? Misalnya statusnya jadi warga negara asing bapaknya. Atau memang kita buat negara baru, seperti ada komunitas pengajian ya, bupatinya, gubernurnya tersendiri gitu, buat KW-KW di sekian-sekian gitu. Apakah demikian adanya? Nah di sini ana bawakan ya jamaah dari keterangan buku Imam Ahmad Ushulus Sunnah ya, sama ini akidah dan manhaj banget ini buku yang disyarah oleh Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri. Ketika beliau menjelaskan tentang hal yang sama,
bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak keluar ya di dalam kepemimpinan Islam. Beliau katakan yang namanya huruj atau keluar di sini ada dua model jamaah. Nah, hati-hati ya, ada dua model. Model yang pertama hurujun bil lisan, keluar dengan lisannya. Paham ya? Jadi lisan ini mencemooh, mengejek, mencaci maki dan lain sebagainya. Hati-hati ini jamaah. Atau mengkompori, memobilisasi, kemudian provokasi, itu kan lisan awalnya. Itu yang pertama. Ini banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hati-hati. Mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itu ya. Ketika ada blunder dari pemimpin, baik itu perbuatannya ataupun ketidakbaikannya, zolimkah atau berbuat maksiatnya, udah tahan dulu aja. Ya, tahan dulu. Jangan sampai nanti bikin status lagi. Bikin status. Lain bapak aing misalnya. Nah, itu kan umpamanya gitu. Jamaah. Nah, itu nggak boleh. Enggak, itu kan beda ya. Yang dimaksud ini rois daulahnya. Rois daulahnya. Yang kedua, al-huruj bisaif. Nah, ini puncaknya. Keluar dengan mengacungkan senjata jamaah, kudeta. Ini nggak boleh, diharamkan di dalam syariat Islam. Sehingga Ahlussunnah tuh harus memperhatikan dua poin tadi jamaah. Ya memang kita harus bersabar itu benar-benar demikian. Meskipun kondisinya itu menyusahkan kita ya, kebijakannya udah kita ikuti saja jamaah. Apalagi sih? Karena memang urusannya pasti urusan dunia deh yang terkait masalah kepemimpinan, dan Islam akidah terlebih Ahlussunnah wal Jamaah mengatur konsep yang baik ya, bagaimana sikap terhadap para pemimpin tersebut. Ada pikirnya jamaah. Bagaimana sih ketika melihat pemimpin ini nggak cakep dalam memimpin, kemudian juga zolim, atau memang melakukan perbuatan maksiat, atau sampai berbuat kekufuran. Ada jalurnya, ada rule-nya. Bukan orang-orang seperti kita berbondong-bondong, misalnya ke mahkamah atau nanti ke Monas ngumpul bareng orasi di sini. Bukan kayak gitu jamaah. Tapi ada yang namanya ahlul aqdi wal hal, ahlul hal wal aqdi. Itu bagaimana musyawarah orang-orang pinter. Kalau memang ada ulama di sana, ulama pada ngumpul, tapi kan kita nggak punya kayak gitu. Orang-orang pintar pada ngumpul. Misalnya ada DPR, MPR memutuskan musyawarahkan, ya udah kita ganti saja. Nah itu ya yang berhak. Jadi bukan melalui demonstrasi, unjuk rasa. Itu tidak dibenarkan jamaah. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak memunculkan mafsadat yang baru dan mafsadat kerusakan yang lebih besar. Terkadang yang namanya pemimpin, dia nggak diem, dia punya senjata, angkat, lawan. Nah, berat lagi. Sehingga ya udah, kita memirip keburukan yang paling ringan. Biarin zolim, biarin nggak benar, biarin melakukan kemaksiatan. Yang penting nasihat jalan. Kalau memang nanti kekeh melakukan hal yang memang rule-nya nggak benar, akan terjadi kerepotan, bencana, huru-hara, chaos. Kemudian juga pertumpahan darah jamaah. Nah itu yang harus dihindari. Lihat kasus Suriah bagaimana, fitnahnya besar kan. Ya enggak, sampai perang dengan warganya sendiri itu. Walaupun memang Bashar Assad itu ya kita katakan dia Syiah, ya kufur. Cuma kalau memang bisa diganti, tapi kenyataannya nggak bisa, nggak ada kekuatan jamaah di situ. Makanya Syekh Abdurrahman Nasir Al-Barok ketika menjelaskan akidah Tahawiyah kepemimpinan, kalau ada pemimpin yang memang demikian, dua, al-azal wal ibdal, lengserkan, ganti. Kalau punya power, kalau enggak ya udah, bersabar saja jamaah. Paham ya? Sampai di sini. Baik. Mudah-mudahan ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun ya beginilah jamaah. Kita harus punya pemimpin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan dipimpin oleh pemimpin yang zalim selama 60 tahun kalau tidak salah itu lebih baik daripada sehari nggak punya pemimpin. Sampai demikian adanya. Karena faudo atau chaos tadi, carut marut, penjarahan itu adalah lahir karena konsep yang tidak benar di dalam kepemimpinan tersebut. Lalu kita jelaskan ya di sini sebagai penyempurna, ada beberapa karangan yang berseberangan dengan Ahlussunnah dan ini harus kita hindari. Mazhabu ahlil bidah fil khuruji ala walil amr. Bagaimana sih orang-orang yang berseberangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang konsep mereka keluar dari waliul amr atau para pemimpin tersebut. Di sini ada 3 kelompok besar, Khawarij, Mu'tazilah dan juga Syiah Rafidhah. Silakan Ustaz baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh rahimahullahu taala madhhabu ahli al-bid'ah fi khuruji ala waliyil amri at-ta'ifatul ula al-khawarij yarawna al-khuruja ala wulatil umuri bima'asi lianna waliyal amri idza fa'ala kabirata kafara indal khuruji khawarij fayajibu qatluhu Kufrun indal khawarij. kufru indal khawarij fayajibu qatluhu wa yajibul khulu'uhu minal imamati wa izalatihi li'annahu kafirun wa hadha madhabun batilun musadimun lin nususi. Baik, yang pertama khawarij jamaah. Ya. Khawarij ini telah kita singgung bahwasanya dosa besar pelakunya di dalam pandangan mereka apa? Keluar kan dari agama Islam. Siapapun bentuknya, siapapun pelakunya. Berarti kalau yang melakukan dosa besar ini pemimpin, ya tetap bagi mereka itu kufur, sehingga pandangan mereka keluar dari kepemimpinan dengan sebab kemaksiatan, yaitu wajib bagi mereka, bahkan wajib dibunuh jamaah, wajib dilepaskan keimamahannya atau kepemimpinannya karena kafir. Jelas ini adalah konsep yang batil, yang menyelisihi nas-nas baik dari Quran ataupun dari syariat Islam. Ya, huruj tuh versinya khawarij jamaah. Sehingga ya mereka kalau istilahnya demonstrasi, unjuk rasa, ini benih-benihnya. Memang ketika kamu khawarij, bisa jadi nggak tahu, cuma pemikiran dan konsepnya itu mengarah kepada khawarij. Paham ya sampai di sini? Jadi tuh pondasi yang diusung oleh khawarij. Yang kedua Mu'tazilah, silakan. At-ta'ifatu tsaniyatu al-mu'tazilatu yarawna al-khuruj ala wulatil amri bil ma'asi. Fal mu'tazilatu indahum usuluddin khamsatun. At-tauhidu wal 'adlu wal mu'tazilatu bainal manzilataini infadul wa'idi wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa kullu aslin min hadhil usuli banu tahtahu ma'nan fasidan fatauhidu satarahu tahtahu ma'na fasidan wa huwa al-qawlu binafiyil sifati wa qawlu bi anna al-qur'ana makhluqun wa anna allaha la yara fil akhirati wal qawlu bi anna allaha la yakhluqu ma'asiya wal mu'tazilatu bainal manzilataini wa hiya anna al-murtakibal kabirati yakhruju minal imani wala yadkhulu fil kufri fayakunu fi manzilati bainal manzilataini wa infadul wa'idi wa huwa annahu yajibu 'ala Allahi ay yu'adzibal 'asi wala 'afu anhu wa yukhallidahu fin nari wal amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari sataru tahtahul khuruja 'ala wulatil umuri bil ma'asi yusammunahu nahya 'anil munkari fa idal mutajilatu yarawna al khuruja 'ala wulatil umuri bil ma'asi li'annahu usulun min usulihim. Baik, yang kedua usulun Mu'tazilah jamaah. Mirip Mu'tazilah. Ya. Karena mereka pun sama berpandangan keluar dari kepemimpinan Islam itu karena sebab kemaksiatan. Nah, di sini dijelaskan Mu'tazilah memiliki 5 konsep tuh dalam akidah mereka. Konsep yang mengerikan juga. Hati-hati ya jamaah. Memang apakah Mu'tazilah saat ini ada? Ya bisa jadi. Cuma pemikirannya banyak gitu aja. Meskipun dia nggak tahu bahwa itu adalah konsep dari Mu'tazilah. Di sini ulama menjelaskan, ya Syekh Ar-Rajihi dan juga Syekh Dr. Al-Allamah Fauzan dan yang lainnya, konsep akidah dalam Mu'tazilah itu memiliki 5 konsepnya. Yang pertama tauhid. Tapi tauhid versi mereka itu adalah meniadakan sifat Allah. Jadi mengingkari akan sifat Allah jamaah. Sehingga mereka mengatakan Quran ini makhluk, ya versi Mu'tazilah. Dan yang berkaitan dengan sifat Allah udah mereka hapus dan hilangkan. Itu terkait masalah sifat, sehingga ketika ada yang menetapkan sifat bagi Allah, bagi mereka musyrik tuh ya, ngeri kan jamaah. Sementara kita ngaji menetapkan sifat Allah, tapi versi Mu'tazilah siapa yang menetapkan sifat bagi Allah, sifat apapun itu musyrik versi Mu'tazilah. Yang kedua al-manzilah baina manzilatain. Maksudnya apa?
bahwa pelaku dosa besar keluar dari keimanan, nggak punya iman jamaah, tapi nggak kafir, hanya tetap kekal di neraka. Tuh, sama seperti Khawarij, intinya bagi pelaku dosa besar keluar dari agama Islam, kekal di neraka. Kemudian konsep yang selanjutnya yaitu infazul wa'id. Infazul wa'id ini maksudnya apa? Allah wajib ya menyiksa pelaku dosa besar, tidak memaafkannya, dan Allah mengekalkannya di neraka. Lalu konsep selanjutnya yang dimaksud dakwah bagi mereka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Apa jamaah? Keluar dari kepemimpinan Islam yang sah dengan sebab kemaksiatan. Itu bagi mereka dakwah, jihad jamaah. Coba ya, jihad bagi mereka itu. Inilah ya konsep diantara konsep-konsep Mu'tazilah yang tentunya merusak ya jamaah, bahaya. Kemudian yang ketiga Syiah Rafidhah, silakan. At-ta'ifatu salisatu ar-rafidatu yarawna al-khuruja ala wulatil umuri bima'asi li'annahum yarawna anna al-imamata la takunu illa lil imami ma'sumi fahum yaquluna la imamatan illa lil ma'sumi minal a'immatil isna asyara alladhi nasa alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aliya ibni Abi Talibin thumma al-Hasan thumma al-Husaina ila akharahum fahaula'i ma'sumin Ila akhirihim fahaula'i ma'sumina minal khata' fa idza kana waliyul amri ghairu haula'il isna asyara fa inna imamatahum batilatun indal rafidati wa yajibu qatluhu wal khul'uhu wa izalatuhu minal imamati li'anna al imamata la takunu illa lil imamil ma'sumi. Baik. Kelompok yang ketiga Rafidhah, setelah Khawarij dan Mu'tazilah, Syiah ya. Kalau maksud Rafidhah itu ya berarti Syiah. Mereka pun berpandangan keluar dari kepemimpinan karena sebab kemaksiatan. Karena bagi mereka punya pemimpin yang 12 tadi jamaah. Itu bagi mereka pemimpin yang maksum ya, pemimpin yang maksum. Ya kita katakan ya selain para nabi dan rasul ya nggak ada kemaksuman jamaah. Tapi bagi Syiah mereka mengklaim pemimpin mereka adalah dimaksum ya, dijaga bahasanya. Jadi terpelihara jamaah. Adapun sikap Ahlussunnah berada dalam pertengahan wasatiyah. Mereka tidak keluar ya dari pemimpin dengan perlakuan pemimpin ketika melakukan dosa besar. Mereka tetap sabar ya dengan pemimpin tersebut, nasihat berjalan, kemudian juga ya taat di dalam masalah kebaikan. Dan inilah yang diusung oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan matan yang kita pelajari ini menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama pemimpin kaum muslimin, baik itu pemimpin yang baik ataupun fajir yang melakukan kemaksiatan, itu tetap dilakukan. Karena ketika berbicara masalah haji dan jihad, suatu kewajiban yang memang itu berkaitan dengan masalah safar. Berarti kalau safar kan harus diiringi ya, harus jauh, meninggalkan negeri. Inilah ya kenapa haji dan safar harus bersama mereka. Ini kan haji dan safar dan jihad harus bersama mereka. Ini terjadi kan? Lihat aja sekarang haji diatur kan oleh negara, meskipun kemarin sempat viral ya tentang gagalnya visa mujamalah atau visa haji furoda ya. Tapi nggak tahu apakah memang semuanya atau tidak ya. Mungkin nanti bisa dicarilah terkait demikian. Dan sampai keluar fatwa itu ya dari salah satu ustadz yang doktor yang terkenal dengan pakar muamalat, tidak ada kewajiban haji ya bagi umat Islam ya saat ini gitu. Kondisi saat ini ya dengan dengan ilmunya, dengan pendalilannya dan dengan konsultasinya dengan masyayikh yang lain untuk Indonesia ya di saat ini jamaah. Baik. Hulasahnya silakan penutupnya, hulasah ringkasnya jamaah. Al-hulasatu
Ahlus sunnati wal jam'ati yujahiduna ma'al waliyil amri wa yahujuna ma'ahu walau kana fasiqan walau kana zaliman walau yaruna al-khuruj 'alaihi bima'asi bal yasbiruna 'ala jawrihi wa dhulmihi ma'an nasihati min ahlil hali wal aqdi wala yakhrujuna 'alal a'immatil kama yarahul mu'tazilatu wal khawariju war rafidatu. Khulasannya ringkasnya jamaah ya. Nah, kita artikan Ahlus Sunnah wal Jamaah berjihad bersama para pemimpin, berhaji bersama mereka meskipun pemimpin tersebut fasik, bermaksiat, zalim, dan Ahlus Sunnah tidak berpandangan keluar ya dari kepemimpinan tersebut dengan sebab pemimpin melakukan kemaksiatan. Bahkan Ahlus Sunnah bersabar atas kezalimannya disertai nasihat dari asal mana? Dari arah mana? Dari ahlul halli wal aqdi. Nah ini jemaah. Jadi ahlul halli wal aqdi itu orang-orang yang paham dan pakar syariat, orang-orang pinter yang ngumpul. Banyak konsep yang baik itu dalam menentukan suatu kepemimpinan, musyawarah atau estafet, ya enggak? Kalau itu raja, ya enggak? Kalau republik kayaknya enggak bisa ya, estafet harus melalui pemilu, itu masalahnya. Ya kalau konsepnya yang tanpa adanya pemilu, dia musyawarah. Musyawarah nih orang-orang yang paham, orang-orang yang pinter. Ini siapa nih? Nanti kita mengajukan siapa? Ya bagus masalahnya. Atau turun-temurun lah, ya. Dari misalnya dari Raja Salman ke Muhammad bin Salman umpamanya ya, begitu. Jadi nggak ricu gitu. Kalau pemilu ya tahu sendirilah konsepnya seperti apa ya, nggak karuan kan. Kadang-kadang ya nggak ada benernya. Suara bisa diberi, kemudian suara bisa diotak-atik, kemudian suara ustadz, suara kiai sama-sama seperti suara preman dan lain sebagainya. Nah ini ya jamaah. Jadi adanya nasihat dari ahlul hali wal aqdi. Ya mungkin sebagai jembatan kita saat ini bisa seperti ketua MUI pusat atau menteri agama ya, atau orang-orang besar yang duduk setara yang bisa akses ke sana, bukan orang-orang kecil seperti kita yang maju turun ke jalan. Nah ini adalah hal yang tidak benar jamaah. Tidak keluar dari a'immah pemimpin kaum muslimin sebagaimana Mu'tazilah, Khawarij dan juga Rafidhah. Itu ya, mudah-mudahan ngaji kita manfaat sehingga sebagai Ahlus Sunnah bukan berarti istilahnya diem ya, bukan istilahnya tidak peduli gitu kan, bukan istilahnya maaf pengecut gitu, bukan. Kita punya konsep, kita punya nizam, aturan yang mengatur itu semua. Kita punya wahyu, kita punya hadis, kita punya arahan para ulama. Karena keburukan itu akan lebih dahsyat jamaah ketika berurusan dengan umaro ya, para pemimpin. Kalau salah dari langkahnya kita ketahui, misalnya unjuk rasa, demonstrasi, rusak segala-galanya, fasilitas merugikan, didengar mah tidak suaranya ya, yang ada malah berhadapan dengan peluru karet, kemudian dengan gas air mata, kan begitu kejadiannya. Ya ada kan? Enggak aja, akhirnya hasilnya enggak ada gitu. Sehingga ya ini harus disadari. Kembali kemana? Ya udah sabar kata Nabi. Itu kan Nabi hanya memerintahkan sabar. Itu aja kok jamaah. Udah samina wa ata'na dalam perkara kebaikan. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru yang memang sama ya. Ini sedikit mudah-mudahan kita selesaikan sampai Isya ya, sedikit saja. Silakan Ustaz baca. Summa Syekh rahimahullah taala wa nasma'u wa nati'u Wa nuti' wa atau nuti' ayuti'u. wa nasma'u wa nuti'u liman walahu Allahu amaruna wa la nanzi'u yadan min ta'atin. Syarahnya baca, silakan. Al-ma'na annana nasma'u wa nuti'u lahu fi ta'atillahi fa yuta'u wulatul umuri fi amrayni. Al-awwalu fi ta'atillahi, al-thani fi al-umuri al-mubahati. Amma al-ma'asiyu fala yuta'u ahadun fiha. Wa idza amaraka al-amiru bil ma'siyati ayashrabal khamra Antasrobal khamra fala tuti'uhu
Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'rufi. Lakinna laysa ma'na dzalika annaka takhruju alaihi wa innama la tuti'uhu fil ma'asi faqad. Lakin la tanzi'u yadan min ta'atin wa la takhruju alaihi wa la tuqatiluhu. Fal ma'asi la yuta'u biha ahadun. Fa idza amaraka waliduka bil ma'siyati wa qala laka a'tini ka'asil khamri. Asal khamri. Asal khamri au talabi minka au tashtari lahu dukhanu. Fala tuti'uhu. Walau kana lakin laisa ma'na dzalika an tatamarrada 'alal walidika wa tu'aqqahu wa ta'dhihi li'annahu amraka bi ma'siyati bal tatalattaf ma'ahu wa taqulu ya waladi Walid bukan Walid film ya. Walid itu ayah. Fikri ketawa kayaknya nih. Udah hatam ya lihat itu ya. Awas jangan ya. Terus ya walidi la yajuzu an ati'uka fi hada. An uti'aka mansub. An uti'aka fi hada. Fa hada ma'siyatun wa yuharrimu wa yahrumu alayya an uti'aka. Wala yumkinu an anishtari laka dukhanu li'annahu muharramun li'annahu muharramun wa tuti'uhu fi ma siwa dhalika. Kadzalikal zawjatu idza amaroha zawjuha bil ma'siyati fala tuti'uhu wal 'abdu idza amarahu sayyiduhu bil ma'siyati fala yuti'uhu. Fala ahada yuta'u fil ma'asi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil hadisil mutaqaddimi la ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'rufi. Taib jamaah, ini bab yang baru ya, masih sama dengan masalah sikap terhadap pemimpin. Kita taat, kita mendengar terhadap orang yang Allah kuasakan dalam memerintah kita. Ya udah, Rois daulah ya, pimpinan negeri. Dan kita tidak mengangkat tangan karena ketaatan. Artinya begini jamaah. Ya maksudnya mengangkat tangan itu melakukan perlawanan. Maknanya apa sih jamaah? Kita taat kepada Allah ya melalui ajaran untuk taat kepada pemimpin. Dan taat kepada walatul umur atau pemimpin itu ada dalam dua konsep sebagaimana yang dijelaskan. Yang pertama, ketika taat kepada Allah juga itu ya. Jadi taat kepada para pemimpin yang pertama itu dalam rangka karena taat kepada Allah. Yang kedua, taat pada perkara yang mubah. Kalau taat berarti urusan ibadah. Ya kalau memang para pemimpin ngurus peribadahan, ngurus lebaran atau ngurus hal-hal yang lainnya, itu sudah ketentuan yang pasti ya. Dan perkara yang mubah juga taatin. Ya. Pajak umpamanya. Kan kita bayar pajak, aduh gitu kan, samsat penuh aja nih, gimana pemutihan soalnya. Ya orang yang 10 tahun gak bayar pajak diputihin cuma 1 tahun aja kan enak. Jadi waduh repot ini mau bayar pajak ya. Kita kan bayar pajak itu gimana? Puluhan tahun gak bayar pajak. Jamaah. Ya perkara yang mubah silakan aja ikuti. Gitu, perkara yang mubah. Gak apa-apa. Dan terkait kemaksiatan tidak untuk ditaati. Maksudnya tidak untuk ditaati bukan dalam rangka totalitas keluar, tapi enggak taat itu dalam perkara kemaksiatannya. Sebagai dalam hadis Bukhari, Nabi kita mengatakan la ta'ata fi ma'siyatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat dalam bermaksiat kepada Allah, tapi taat itu dalam masalah kebaikannya. Kalau urusan kebaikan kita taat, yang mubah kita taat, tapi maksiat maaf enggak ya jamaah. Ini bukan berarti keluar dari kepemimpinan. Sama, seseorang pun tidak ditaati dalam perkara kemaksiatan, sekalipun itu walid,
orang tua kita, ya. Misalnya, coba berikan kepada saya atau belikan saya, wahai anakku, 1 gelas minuman keras. Ya jangan, ya. Oh nggak bisa gitu. Atau nih beliin bapak rokok, waduh gitu kan, repot juga nih. Nggak dituruti gimana, dituruti nggak baik juga, ya coba aja jelasin. Cuma kalau mudaratnya lebih besar janganlah, misalnya sampai digebugin gitu kan, aduh gara-gara nggak beliin rokok ya udahlah beliin aja lah gitu kan, gimana lagi daripada digebugin gitu jamaah. Ya harus ditegakkan juga lah. Dan juga ini dalam rangka yang lainnya seperti istri ya, apabila suaminya nyuruh maksiat, jangan, nggak boleh ditaati gitu. Kembali taat itu dalam masalah kebaikan. Dan juga kepada amir-amir yang lain ya jamaah, mau itu kan ada hadisnya itu dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan ketika Rasulullah menjadikan seorang pemimpin dalam syariah atau perang, ya ibaratnya pemimpin tersebut nyuruh masuk ke dalam api yang sudah dibuat dari bakar kayu tersebut, disuruh masuk pun tidak boleh. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan yang ma'ruf ataupun kebaikan jamaah. Nah inilah. Dan beliau membawakan bagaimana konsep di dalam berdakwah pun harus diperhatikan. Jangan sampai nanti inkarul munkar menyebabkan kemungkaran yang paling besar. Itu kan dilihat dari berdakwah atau nasihat kepada pemimpin tersebut. Beliau Syekh Roji membawakan kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jamaah. Jadi jangan sampai menghilangkan kemungkaran itu nanti muncul kepada kemungkaran yang lebih besar. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Syekh Islam itu hidup di zaman Tartar. Tartar ya. Itu dari mana? Cina ya. Genghis Khan kalau tidak salah. Wah itu dahsyat sekali jamaah di zamannya. Yang mana Tartar ini menyerang kaum muslimin, membunuh mereka, menguasai mereka, menjajah mereka di negeri Baghdad. Dan saat itu Baghdad, Irak ya, itu adalah asimah daulah, ibu kotanya Islam. Berarti kan masih istilahnya masih apa? Khalifah ya, kekhalifahan. Baghdad di Irak itu saat itu menjadi ibu kotanya. Dalam kondisi demikian. Dan juga menjadi kebudayaan alam, bahkan dunia jamaah. Baghdad ulamanya banyak ya, kemudian hadis itu tersebar di sana. Tapi Tartar ini berkuasa di sana sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah. Tuh, Daulah Abbasiyah sampai runtuh, Tartar masih di sana. Datang Tartar, mereka membunuh dan juga mereka menumpahkan darah dari banyak kaum muslimin. Sampai dikisahkan sehari yang dibunuh oleh kaum Tartar itu mencapai 1 juta orang jamaah. Coba bayangin aja. Saat itu umat Islam gak punya marwah pokoknya. Gak punya marwah, gak punya power. Bahkan dikisahkan ada ratusan kaum muslimin, 1 orang pasukan Tartar ngerep semua yang ratusan. Padahal kan tinggal digebukin aja rame-rame. Itu gak bisa apa-apa. Padahal 1 tentara doang. Marwahnya gak ada. Akidahnya bobrok ya, dijelaskan. Karena mereka datang ke kuburan, tawasul di sono sama wali-walinya gitu. Jadi gak mau pas semangat itu dengan apa? Dengan akidah yang benar ataupun dengan ilmu yang benar atau dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ulama bukan hanya pandai di dalam menggores pena kitabnya, tapi beliau pun angkat pedang jamaah, ikut ke medan jihad itu melawan pasukan Tartar. Ini beliau merevolusi umat ya, sampai akhirnya Tartar ini keluar ya dari negeri sana. Begitulah jamaah, sampai dikisahkan hatta sorot al-jusah kaljiba, sampai mayat-mayat kaum muslimin itu menggunung. Ya jutaan yang meninggal ya, bayangin. Ya enggak? Ya. Kemudian Tartar ini berpindah dari negeri ke negeri yang lain yang melakukan hal yang demikian. Sampai Syekh Islam keluar ya, ketika berada di dalam penguasaan Tartar bersama para muridnya, melewati suatu kaum, melewati pasukan Tartar yang sedang apa? Yang sedang minum homer. Maka sebagian dari murid-muridnya ingin mengadakan amar ma'ruf nahi munkar. Paham maksudnya ya? Orang lagi mabuk didakwahin, kata Islam jangan ingkari mereka, biarin aja mereka mabuk. Kenapa? Karena mereka ini biar sibuk dengan mabuk daripada sibuk nanti memerangi kaum muslimin. Yang khawatirnya ketika didakwahi ya sedang mabuk, khawatir menimbulkan mafsadat yang lebih atau kerusakan yang lebih parah, malah nanti membunuh banyak
kaum muslimin. Inilah jamaah. Jadi harus cerdas ya di dalam masalah berdakwah, harus bisa memperhatikan mana yang lebih baik, mana yang lebih kecil mudaratnya, diterapkan. Begitupun sama ya ketika sikap di dalam kepemimpinan. Sehingga ulama menjelaskan ketika terjadinya pertumpahan darah, kemudian sebab yang kacau, penjarahan di mana-mana, carut marut dan lain sebagainya, ternyata itu lebih dihindari, lebih harus dijaga. Lebih baik mereka zolim, mereka naikin harga, mereka korupsi umpamanya, ya tetap dakwah berjalan. Lebih baik itu daripada timbul pertumpahan darah. Wallahu taala alam. Itu aja jamaah ya. Selesai sudah terkait masalah kepemimpinan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi nilai kita ya di dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik secara langsung ataupun di media sosial. Kita jaga ini jamaah yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan, begitu. Dan nanti kita masuk kepada bab yang baru ya jamaah, terkait masalah-masalah akidah juga. Memang permasalahan akidah terkait pemimpin ini menimbulkan perkara yang nyaman tidak nyaman ya. Tapi bagaimanapun inilah akidah kita ya. Wallahu taala alam. Cukup ya? Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Walaupun ada pembahasan lebih dari pertanyaan, mungkin bisa kita jaga, bisa kita keep nanti saja ketika di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah untuk iman dan takwa kita, untuk praktek dalam agama, akidah dan juga keimanan kita. Nasallallahu assalamualaikum wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pengajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.